hadameoni. Amen haleluya, puji tersombara jadi hadameoni. Hosiana di anak miraja dan narolau mambowanda nalambong nasereng rohai. Hosiana madikija. Amen haleluya, puji tersombara jana sian surgoi. Amen haleluya, puji tersombara jana sian surgoi. Puji magowarna raja si parmonang. Amen haleluya, puji tersombara jadi hadameoni. Amen haleluya, puji tersombara jadi hadameoni. Selamat Advent, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman kehidupan pada kita di hari ini dari Injil Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Berbicara tentang kebahagiaan, kita jadi berpikir, apakah yang bisa membuat kita bahagia? Apakah kita akan bahagia jika kita memiliki banyak uang? Atau apakah kita bahagia ketika kita memiliki pangkat atau jabatan? Apakah kita bahagia ketika kita bisa pergi healing, berjalan-jalan ke pantai atau ke gunung? Tentu hal-hal itu bisa membuat kita senang sementara. Namun setelah semua itu tidak kita miliki lagi, apakah kita akan tetap bahagia? Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentu Adolf Hitler, orang yang terkaya di Jerman, tidak akan membunuh dirinya sendiri dengan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentu Michael Jackson, penyanyi terkenal USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentu G. Vargas, presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentu Marilyn Monroe tidak akan meminum obat depresi hingga overdosis. Hal-hal itu memperlihatkan kita bahwa kebahagiaan tidak bergantung dari kekayaan, kecantikan, ketenaran, atau kekuasaan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini, kita diberikan petunjuk bahwa kebahagiaan ada di dalam Tuhan, di dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Melalui kedekatan dan relasi kita kepadanya setiap hari dengan cara beribadah dan persekutuan. Pada teks ini, letak kebahagiaan digunakan kata makarios. Makarios adalah kebahagiaan batiniah. Kata makarios berasal dari kata makar yang artinya sesuatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun. Kebahagiaan atau berkat yang Tuhan Yesus berikan adalah yang berasal dari hati yang bersih dan sudah bertumbuh. Saat seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan saat seseorang menjadikan Tuhan Allah sebagai bagian yang terpenting dalam hidupnya, maka pada saat itulah kebahagiaan akan muncul, membersihkan dan memulihkan hati yang haus akan kebahagiaan dunia dan menemukan kebahagiaan yang benar di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus. Konsep kebahagiaan Yesus berbeda dengan konsep kebahagiaan dunia ini. Itu bisa terlihat di dalam Injil tentang ucapan bahagia di Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12. Hampir sebagian besar dari kita atau mungkin semua manusia di dunia mencari kebahagiaan, hidup untuk bahagia. Adakah di antara kita yang tidak ingin bahagia?
saya yakin kita semua mencari kebahagiaan. Buktinya kita mencari-cari di manakah letak kebahagiaan manusia. Selama ini orang mencari kebahagiaan lewat berbagai cara. Ada yang mencoba mencari lewat kekayaan, ada yang mencari lewat kesuksesan karir, ada yang mencari lewat keluarga. Apakah hal-hal tersebut membahagiakan? Tentu saja ya. Tetapi seberapa lamakah kebahagiaan itu kita rasakan? Sebagai mempermudah kita memahami kebahagiaan, saya memberikan ilustrasi tentang kebahagiaan. Suatu waktu Tuhan memanggil 3 malaikat sambil memperlihatkan sesuatu. Ia memperlihatkan kebahagiaan. Ini namanya kebahagiaan. Ini sangat bernilai, dicari dan diperlukan oleh manusia. Simpanlah di suatu tempat supaya manusia sendiri yang menemukannya. Jangan di tempat yang terlalu mudah, nanti kebahagiaan disia-siakan. Namun jangan juga di tempat yang susah, nanti justru akan mudah ditemukan. Yang penting letakkan kebahagiaan ini di tempat yang bersih, perintah Tuhan kepada malaikatnya. Kemudian ketiga malaikat itu pun turun ke bumi dan berdiskusi di manakah mereka akan meletakkan kebahagiaan. Malaikat pertama berkata, letakkan saja di gunung yang tinggi. Namun malaikat lain kurang setuju. Malaikat kedua berkata, bagaimana kalau di dasar samudra saja? Usul itu pun kurang disepakati. Kemudian malaikat ketiga membisikkan usulnya, ketiga malaikat itu pun sepakat. Sejak saat itu, kebahagiaan manusia tersimpan rapi di tempat yang dibisikkan oleh malaikat yang ketiga. Tempat yang sulit sekaligus mudah. Hari ke hari, tahun ke tahun, kita terus mencari kebahagiaan itu. Kita ingin menemukannya, merasakannya, dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan dengan berwisata. Ada yang mencari kebahagiaan di dalam keramaian atau di dalam kesunyian. Ada yang mencari kebahagiaan sambil bekerja keras, ada juga yang merasa kebahagiaan di dalam kemalasan. Namun ternyata kebahagiaan tidak ada pada hal-hal itu. Hingga sebagian orang akhirnya membuat klaim-klaim tertentu mengenai kebahagiaan. Ada yang bilang kebahagiaan dengan mengejar gelar, jabatan, harta, dan sebagainya. Pernikahan pun dihubungkan dengan kebahagiaan, seolah yang belum menikah berarti tidak bahagia. Padahal kita semua tahu kebahagiaan tidak ada pada hal-hal tersebut. Lalu di manakah letak kebahagiaan manusia Lalu di mana letak kebahagiaan manusia itu diletakkan oleh para malaikat? Tahukah kita di mana mereka meletakkannya? Jika tidak, maka inilah jawabannya. Para malaikat tidak meletakkan kebahagiaan di gunung atau di dasar samudra. Malaikat pun tidak meletakkan kebahagiaan pada hal-hal seperti kesuksesan, pernikahan, kekayaan, dan sebagainya. Mereka, para malaikat, meletakkan kebahagiaan manusia di tempat yang sangat dekat namun jarang terlihat. Tempat yang sesuai dengan perintah Tuhan, tempat yang suci, bersih, sangat dekat dan mudah ditemukan. Namun tempat itu justru jarang disadari oleh manusia. Tempat itu adalah hati manusia yang bersih. Ya, ternyata malaikat meletakkan kebahagiaan manusia di dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Allah yang hidup di dalam diri kita akan membersihkan hati kita dari keinginan daging dalam mencari kebahagiaan. Firman Tuhan yang kita pelihara dalam hati dan kita lakukan, itulah yang akan menjadi kebahagiaan yang hidup bagi kita dan orang sekitar kita. Kiranya pada masa Advent ini kita memberikan hati untuk fokus kepada Allah, sehingga hati kita bersih dan terpelihara. Hati yang bersih dan terpelihara akan firman Tuhan adalah hati yang berbahagia dan sukacita tanpa terpengaruh pada keadaan apapun yang sedang dihadapi. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami, pemeliharaan dan perlindungan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, kiranya firman kehidupan yang kami dengar semakin mengingatkan kami dan menguatkan kami
bahwa Engkaulah Allah yang begitu berkuasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya dengan mendengar firman Tuhan, iman kami menjadi semakin kuat dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kebahagiaan kepada kami, sehingga kami pun dimampukan untuk hidup berbahagia dan bersuka cita di dalam Kristus, apapun keadaannya, yang menyenangkan hati kami atau yang tidak menyenangkan hati kami, itu tidak menghilangkan rasa bahagia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menghadapi tantangan di dunia ini, menghadapi hal-hal di dunia ini dan lepas daripada pencobaan. Sehingga nyatalah Allah yang menjadi pemelihara kehidupan kami, sehingga kami pun menjadi kuat karena Allah yang menuntun dan bersama dengan kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.